Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Halo Sobat Civada, kembali lagi nih bersama kami podcast ICT Club. Di sini perkenalkan, saya adalah Virus sebagai host yang akan memandu podcast pada kali ini. Dan kita lagi kedatangan tamu spesial nih guys. Boleh perkenalkan dengan ibu siapa? Ya, baik. Saya izin memperkenalkan diri. Saya Ibu Nila. Oke, Ibu Nila ya. Ya. Oke, guys, kita ini ya kan lagi ada acara P5 dan Bu Nila ini adalah tamu dari orang tua murid yang datang ke acara P5 di SMK Cendekia Farmasi ini guys. Nah, kira-kira nih ya, kita pasti mau tanya beberapa hal kan tentang Bu Nia ini, kira-kira apa aja sih ekspektasinya tentang agenda P5 ini. Dan saya mau kasih pertanyaan dulu Bu kepada Ibu. Yang pertama adalah sebagai orang tua, bagaimana sih pandangan Anda tentang kegiatan P5 bertema integritasi budaya literasi dalam gaya hidup ramah lingkungan di SMK Farmasi Cendekia Farmahusada, Bu? Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Ini namanya Virus ya? Iya, Bu. Ya. Ananda Virus di sini kebetulan memang saya di sini mewakili adalah dari wali murid kelas 10A. Ya, di sini saya menghadiri untuk panen raya P5 yang mana P5 di sini adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya. Iya, Bu. Di sini bertemakan gaya hidup berkelanjutan. Sangat terlihat sekali dari stand-stand pameran yang ditampilkan. Di situ menggunakan sumber daya aset yang memang benar-benar dari yang sudah tidak terpakai. Seperti tadi banyak yang saya lihat membuat bahan dari sedotan, mereka bilang dicuci terlebih dahulu. Selanjutnya dari botol, lalu dari sedotan mereka membuat dari sedotan itu diolah kembali mereka untuk menjadi bunga. Kreatif sekali untuk tema P5-nya seperti itu. Oke, Bu. Dan kan tadi kan Ibu udah lihat pameran-pameran tersebut sih. Kira-kira ada nggak sih yang barang yang menarik bagi Ibu di kelompok mana kira-kira Ibu? Yang menarik tadi saya yang ditantang tadi untuk menjawab yang penghapus. Iya, Seperti Bu. kelompok kamu ya, Nak ya? Iya, Bu, kelompok saya, Bu. Ya, itu saya pikir itu apa ya? Saya belum terpikir itu adalah penghapus seperti itu. Karena kebetulan saya juga salah satu pendidik di salah satu sekolah. Alangkah baiknya itu untuk selama ini kan penghapus kita membeli dan namanya anak-anak terkadang mereka lalai dengan penghapus. Itu saya tertarik sekali dengan penghapus seperti itu. Kebetulan tadi saya testimoni langsung memang benar untuk menghapus seperti itu. Good job dan great. Oke, makasih ya, Bu. Yap. Dan pertanyaan kedua ini saya ada mau nanya lagi, Bu. Apakah Anda merasa kegiatan seperti ini penting untuk perkembangan anak di sekolah dan mengapa? Ya, kegiatan ini sangat penting sekali yang mana mengeksplorasi kemampuan anak. Dengan anak bebas menentukan apa yang akan mereka buat. Dengan mereka buat itu tidak ditentukan kamu harus buat ini, tetapi tidak. Mereka mengeksplorasi daya tangkap mereka, daya nalar mereka seperti itu. Oke. Dan kira-kira gimana sih, Bu, kalau misalnya anak-anak gak ada P5 kayak gini nih, menurut Ibu kayak mana? Saran saya kalau kegiatan P5 ini tidak ada, setidaknya ada di jam-jam khusus lah. Seperti itu, di jam khusus. Karena kan sekarang mungkin dikhawatirkan P5 tidak ada ya. Kalau memang tidak ada, mungkin dibuat jam khusus seperti di hari Jumat, seperti itu di hari Jumat setelah mereka kegiatan sholat zuhur, tidak ada agenda kegiatan proses pembelajaran, itu bisa disisipkan. Nah, yang mana dalam kegiatan itu tetap ya karakter dan adab yang disampaikan tadi oleh ketua yayasan ya, atau bagaimana itu disampaikan. Harus ada karakternya, pembiasaan sholatnya harus dilaksanakan, setelah pembiasaan itu bisa dilaksanakan. Oke, jadi seperti kayak pembagian luang prakarya gitu ya, Bu ya? Ya, seperti itu. Jadi tetaplah, apalagi kalian bunyinya SMK ya, bukan SMA, SMK dengan logonya SMK bisa seperti itu. Jadi kalian harus di ruang eksplorasi, kalian harus ditumbuh kembangkan seperti itu. Oke, makasih, Bu. Dan yang untuk ketiga adalah kira-kira gimana sih, Bu? Bagaimana dukungan Ibu terhadap anak untuk berpartisipasi di kegiatan Cevada Expo kali ini? Ya, terima kasih Virus. Dukungan ya, di sini kita garis membawahi dukungan. Dukungan berarti harus ada kolaborasi antara orang tua dan sekolah, seperti itu. Jadi segala sesuatu kegiatan
sebaiknya wali murid, kami orang tua diberitahu. Jadi ada support system seperti itu. Jadi ada support system antara wali murid dan sekolah. Kalau tidak ada pemberitahuan, mungkin si anak ini tidak akan tahu, tidak akan leluasa. Jadi dikira nanti anak izin dikira bohong. Ya, bolos itu. gitu ya, Bu. Iya, seperti itu. Seringkali, Bu. Ya, kalian kan sudah jenjangnya sudah remaja ya, seperti Ya. itu. Jadi kalau ada kolaborasi antara orang tua dan pihak sekolah, itu tentu akan membuahkan hasil yang sangat spektakuler sekali. Oke. Dan ini Bu, kira-kira tadi kan kalau nggak salah Ibu menyebutkan, Ibu kan walas ini ya, saya lupa mengenai satu hal ini nih sebenarnya. Ibu dari walas murid mana nih? Kira kan dari 10A ya kan? Iya. Itu kalau boleh sebut namanya siapa Bu muridnya? Ya, saya wali dari Naila Ufaira. Naila Ufaira. Oke, Ya. buat Naila Ufaira ini emakmu ya guys ya, lagi masuk ke dalam podcast ICT Club ya. Saya hai dulu Bu, boleh anaknya. Oke, hai Mbak Nai. Saya kebetulan manggilnya Mbak Nai. Hai Oke. Nai, I'm here. Naik, kamu harus bangga naik. Oke Bu, pertanyaan yang keempat Bu. Kira-kira ada nggak sih perubahan perilaku yang Anda lihat pada anak setelah mengikuti kegiatan P5 tersebut atau setelah mengikuti pembelajaran di P5? Ya, khusus untuk pembelajaran P5 ya. Di sini perubahan yang saya lihat dari Mbak Nai yaitu untuk bertanggung jawab dari kegiatan P5-nya, yang mana meskipun mereka dibagi masing-masing kelompok terdiri dari 5 ya, jadi tidak saling mengandalkan. Itu yang saya lihat. Jadi Mbak Nai bertanggung jawab dengan tugasnya, dengan teman-temannya seperti itu. Jadi terlihatlah tanggung jawabnya seperti itu. Oke. Oh ya kan tadi kan kalau nggak salah kan dalam P5 ini kan kita berkelompok kan Ibu ya. Iya. Kira-kira Ibu kayak pernah ngerasa ngeluh nggak sih kayak misalnya nih, ini kan P5 anaknya pulang sore terus atau gimana? Ibu kayak pernah sering ngeluh gitu nggak sih kalau misalnya anaknya pulang sore gitu? Ya, sejauh ini karena kebetulan saya sama-sama pendidik ya, jadi Iya. mengetahui seperti itu. Apakah itu saya mengeluh atau tidak, saya sepanjang masih dalam koridor yang dia lakukan itu adalah benar, saya memberikan kepercayaan sepenuhnya. Seperti itu. Oke Bu. Nah tadi kan itu kalau nggak salah apa sih namanya, perubahan perilaku dalam setelah kegiatan P5. Nah kalau ini perubahan perilaku setelah dia belajar di SMK Cendekia Farmawasada ini, kira-kira ada nggak Bu dari misalnya nih SMP yang sifatnya kayak mana, setelah belajar di SMK Cendekia Farmawasada ini ada perubahan yang signifikan apa gimana Bu? Ya, terima kasih. Perubahan yang saya lihat adalah karena sebelumnya dia dari sekolah IT ya Nak ya. Iya, Bu. Jadi agak sedikit berbeda. Jadi dari sisi pergaulan ya mungkin dia dilihat agak berbeda. Dia harus adaptasi dari pergaulan. Tetapi untuk proses pembelajaran yang sangat signifikan adalah dia sudah mulai masuk ke lab. Itu yang sangat excitednya dia kalau masuk ke lab itu. Jadi kalau udah pelajaran DTF sama apa ya pelajaran Pengantar farmasi sama farmakologi. Nah, itu yang pelajaran yang dia yang karena sudah kejurusan ini itu yang memang dia sangat excited sekali. Oh, jadi bersemangat banget ya Bu ya. Yap. Karena pelajaran kejuruannya ini bagi dia menarik banget. Betul sekali. Oke. Jadi dia sangat excited seperti itu. Oke. Dan kira-kira pendapat Ibu nih, setelah anak sekolah ini kan jadi lebih semangat kan anaknya dan lebih kejuruan juga itu. Kira-kira apakah sih ada harapan buat dari Ibu ke anak Ibu untuk kedepannya gimana, atau teruskan cita-citanya apa bagaimana Bu? Ada nggak kira-kira? Harapan saya yaitu kepada Mbak Nai ya, atau kepada seluruh siswa di sini, tetaplah menjadi dirinya sendiri, tidak menjadi follower tetapi tidak menjadi influencer, dia tidak menjadi follower tetapi dia menjadi influence. Oke, ibaratnya kayak menjadi penyalur ya Bu ya. Yap, Oke. seperti itu. Oke, kira-kira apa lagi nih ya? Ya, sekarang kita lihat ya, mudah-mudahan yang kata saya influence itu dengan logo SMK bisa diharapkan seluruh pelajar di SMK Cevada bisa memberi panutan contoh dari SMK-SMK lainnya. Amin. Seperti itu. Dan Oke. teruslah berinovasi ya, seperti tadi terakhir tadi ya, Ya, Bu. yang tadi saya sampaikan yaitu saya melihat dari produk-produk yang ditawarkan. Oke Bu, ada pertanyaan lagi nih kayak gimana sih kesan dan pesan Ibu serta
Ya, pesan-pesan dulu deh. Pesan-pesan dulu Ibu. Ya. Buat Istimewati Cipada. Kesan saya sangat menarik dari P5 ini untuk panen rayanya terus ditingkatkan. Sedangkan pesan saya untuk siswa-siswi SD Pada, teruslah untuk mengeksplorasi diri kalian karena kalian adalah suatu generasi emas yang tadi disampaikan untuk menyongsong generasi emas. Oke. Dan oke Bu, nih kita kan udah sampai nih ya ke ujung acara nih. Boleh nggak kita jargon dulu Bu? Oke, boleh. Oke, misalnya nih, seperti yang ada di layar ini, kalau misalnya saya sebut ICT Club, kita jawabnya Information, Communication, and Technology. Oke, bisa ya Bu ya? Ya. Sambil ngadep kamera Bu ya? Oke. Oh gitu. Ya. Ya, saya hafalin dulu ya karena saya bukan siswa sih. Oke Bu, kalau Bu, Berarti silakan. Information, Communication, and Technology. Ya. Oke. Udah bisa Bu? Oke. Siap. ICT Club, Information, Communication, and Technology. Oke guys. Bu, kalau misalnya ada kesalahan maupun kekurangan dari podcast kami. Oke guys, sampai segitu aja dari podcast kali ini di ICT Club. Ya. Dan saya akhiri, mohon maaf jika ada kesalahan, maupun pada Tuhan saya manapun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.